Bantu ya teman-teman untuk tekan like dan subscribe mendukung channel ini agar berkembang dan YG punya channel juga saya subscribe. Yang belum punya channel saya beri apresiasi ucapan terima kasih. Oke, buat kawan-kawanku semua, salam bergabung di channel ini. Di sini saya berada di penatapan. Di samping penatapan ini saya membuat suatu video Danau Toba tentang nelayan. Oke, nelayan dimana tepat pada pukul 7 di perapat penatapan dengan menatap-natap menggunakan juga handphone untuk membuat sebuah video tentang nelayan. Kalau kita melihat sejarah daripada nelayan ini buat kawan-kawannya, di mana di Danau Toba sangat erat kaitannya dengan tradisi, dan di mana legenda yang perkembangan di wilayah itu tentang nelayan. Dan juga ini bukanlah hanya di Perapat, namun juga di daerah lain dalam wilayah Danau Toba, baik Porsea, Bandige, ya, Toba, ya, Samosir juga situ sudah dari dulu-dulunya sudah ada nelayan. Di sini kalau kita melihat sejarahnya ya, nelayan itu Danau Toba sangatlah tradisi, yang artinya kalau nelayan namanya pakai jaring ya, jaring untuk menangkap ikan. Di sini disebutkan kalau masalah nelayan itu disebut mardoton. Jadi tradisi mardoton namanya, yang menjadi bagian penting dalam mata pencaharian nelayan. Di mana nelayan itu melakukan sudah dari zaman nenek moyang yang berabad-abad, yang disebut dengan mardoton. Yang mardoton ini adalah istilah dari nelayan untuk menangkap ikan tradisi, sebagaimana melibatkan pengguna jala ataupun bubu bambu. Jadi di Toba juga, di Danau Toba itu juga ada disebut dengan bubu bambu dan jala. Dalam pengelolaan perairan, cara nelayan di Toba itu, jika dulu masyarakat desa hanya tahu cara memancing dan menyebar jala, sekarang metode baru telah muncul. Kebutuhan harian mereka yang mendesak mereka untuk memikirkan inovasi cerdas demi meningkatkan penghasilan. Di mana dalam meningkatkan penghasilan itu membuat keramba. Ada juga yang membuat keramba ya, tapi kurang tahu juga bagaimana ya membuat keramba sehingga nelayan tak perlu memancing dalam waktu lama. Namun juga walaupun ada kerambanya, namun di sini mereka juga membuat nelayan itu tetap melakukan memasang doton, memancing juga ya. Juga Danau Toba sebagai habitat utama mereka mengembang biakkan benih ikan air tawar itu di Danau Toba dengan ada keramba. Membuka restoran, rumah makan ataupun warung-warung di sana sekitar Danau Toba juga. Dalam pinggiran-pinggiran Danau Toba, warga sekitarnya memasak sendiri hasil tangkapan ikannya sendiri atau dibeli lewat yang lokal. Nah, sekitaran danau, masakan khas Batak itu seperti arsik. Ya, di situ ada arsik, lobster air tawar, serta ikan nila juga. Ikan nila itu berbambu tradisional kerap ditawarkan. Nah, artinya air tawar serta nila berbambu.
dan juga turut menyewakan perahu wisata kepada wisatawan lokal maupun mancanegara ya. Banyak orang-orang itu melakukannya sebagai bisnis sampingan karena pendapatan dari nelayan tidak mampu. Ya memang kalau kita lihat ya pendapatan itu namanya mendoton, memancing ya, kurang, menurutnya pendapatan itu tidak memadai, di mana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Terlebih lagi cara ini menarik perhatian turis yang ingin berkeliling melihat pemandangan Danau Toba. Nah, jadi buat kawan-kawanku ya, di sini pemandangan Danau Toba itu adalah merupakan alam ya. Alam, pencinta alam banyak ya, untuk wisata alam. Dan juga para nelayan-nelayan itu membuat juga dengan, walaupun masyarakat tersebut di sekitar situ adalah menyewakan fasilitas pancingan lengkap beserta umpan, jaring, dan perlengkapan lain. Nah, tak jarang para nelayan memberikan panduan memancing secara tepat bagi pelancong melalui kegiatan ini. Anda bersama keluarga bisa menikmati indahnya suasana Danau Toba sambil menangkap ikan besar ataupun juga memancing ya. Beberapa pemilik jasa pemancingan membuka area masing-masing, jadi ikan hasil pancingan itu bisa dibawa pulang atau meminta pemilik tempat untuk memasakkan menu tersebut. Misalnya mereka itu bisa memancing, bisa dibawa pulang, bisa dimasakkan, atau disebut juga ikan nila bakar, mujair goreng, lobster bumbu khas Batak, apalagi disantap pakai sambal andaliman. Memang andaliman ini suatu ciri khas ya bagi kita orang Batak. Dan juga menjual hasil tangkapan khas Danau Toba itu adalah sebagian oleh daripada khas. Daripada khas, adapun contoh ikan endemik itu layak konsumsi di sana, yaitu pora-pora, ikan Batak, serta jurung. Pembuatan keramba sekaligus tempat wisata keramba jaring apung Danau Toba. Memang ada juga ya, sebagian ada juga katanya memang ada juga jaring apung. Demi kesejahteraan nelayan Danau Toba, pemerintah mendukung adanya KJA, yaitu keramba jaring apung, yang sifatnya dibuat ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem perairan. Terlebih lagi sekarang kondisi danau semakin memprihatinkan karena penurunan populasi beberapa jenis ikan endemik termasuk pora-pora. Ya memang agak jarang juga ya pora-pora ya, sudah banyak berkurang untuk ikan-ikannya. Bahkan sewaktu Ibu Susi Pujiastuti, bahwa sewaktu Ibu Susi Pujiastuti masih aktif menjabat sebagai Menteri Kelautan Perikanan, beliau melarang keras penangkapan ikan memakai peledak. Sekarang adanya KJA makin dikembangkan sebagai pusat wisata daerah kebutuhan konsumsi ikan air tawar nasional meningkatkan tiap tahun 2019 sekitar 40 kg per kapita. Adanya keramba jaring apung nyatanya bisa membantu mengembangkan potensi nelayan sekitar
Adapun tujuan lainnya mengurangi dampak kerusakan perairan, membantu pengembang biak spesies ikan demi berlangsungnya kehidupan warga di sekitar Toba hingga Pulau Samosir. Jadi semuanya banyak yang sudah bernelayan ya. Masalah itu ikan, menangkap ikan. Oke, buat kawan-kawanku, dari sini kita mengerti jika Danau Toba bukan hanya sebagai ikon pariwisata nasional kebanggaan orang Sumatera Utara, akan tetapi kebanyakan